Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Anissa Ayuwandira, Al-Zahra, Alvin, Azma, Diana, Tanisa. Berarti yang tidak hadir 2 orang ya, karena sakit. Kita doakan yang tidak hadir, semoga yang sakit cepat sembuh, bisa kembali lagi belajar bersama kalian. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin tanya kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, masih semangat dan harus tetap semangat karena kita akan belajar bahasa Indonesia yang tentunya kita akan mempelajari mengenai mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mungkin sedikit ice breaking terlebih dahulu ya di awal. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 15. Siapa yang gak fokus? Takia. Oke, kita ulang ya sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 2. Oke, 3. Yes, 5. Yes, 1. Yes, 2. Oke, 15. Yes. Yes, 14. Oke, 1. Yes, 2. Oke, 34. Oke, 15. Yes. Yes, 2. Oke, 32. Oke, 3. Yes, 5. Yes, 10. Oke, 3. Yes, 6. Oke, 8. Oke, 9. Yes, 12. Oke, 3. Yes, 6. Oke, 8. Oke, 3. Yes, 4. Oke, 5. Oke, 5. Oke. Oke, selesai. Di siapa namanya? Namanya siapa? Raisya Kida. Raisya, oke. Sudah. Kita kembali ke pembelajaran hari ini. Oke, fokus semuanya. Tuh. Hari ini kita akan mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan di-scan barcode yang ada di hadapan kalian terlebih dahulu. Diisi, saya kasih waktu 5 menit ya. Boleh silakan dikeluarkan handphonenya. Yang sudah selesai mengerjakan prates ini, disimpan HP-nya kembali. Oh iya. Ada yang mengalami kendala? Waktunya sudah selesai ya. Nah, silakan yang sudah mengerjakan prates disimpan kembali handphonenya atau gawainya. Kita akan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai apersepsi.
Nah, di sini ada apa yang kamu ketahui dari materi sebelumnya? Sebelumnya kalian mempelajari materi apa? Kaidah kebahasaan, lalu struktur, ya. Jadi minggu kemarin kalian telah mempelajari terkait struktur kaidah kebahasaan dari novel sejarah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan dilihat video motivasi ini. Jika ada yang ingin menyimpulkan, silakan disimpulkan. Nanti ibu beri bintang. Nah, bintangnya itu boleh kalian tulis nama kalian, dikumpulkan. Nanti ketika sudah mendapatkan bintang yang banyak, boleh ke saya. Nanti hadiahnya boleh memilih. Silakan diperhatikan ya. Sudah selesai video motivasinya? Silakan, ada yang mau menyimpulkan terkait video motivasi, apa sih yang kalian dapatkan dari video tersebut? Boleh, silakan. Salman, ya duduk boleh. Ketika kita ingin mencapai sesuatu lebih mudah jika kita melakukannya sama-sama. Beri tepuk tangan dulu untuk Salman. Jadi video motivasi tersebut mengajarkan tentang kerjasama. Ketika kerjasama itu dilakukan secara bersama dengan baik, berkelompok, maka suatu hal atau tujuan yang ingin dicapai pasti insya Allah akan tercapai. Ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu ada dua, yaitu melalui pengamatan materi dari Salindia atau PowerPoint. Kalian dapat menganalisis nilai-nilai dari novel sejarah yang dibaca dengan secara tepat. Lalu yang kedua, kalian dapat menganalisis atau mengaitkan nilai-nilai novel sejarah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, di sini ada dua pokok materinya, yaitu menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Selanjutnya yaitu mengaitkan nilai-nilai novel sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya mau tanya nih, apakah kamu pernah mendengar nilai-nilai dalam novel sejarah? Pernah. Apa sih yang kamu ketahui tentang novel nilai-nilai dari novel sejarah? Nilai-nilai yang terkandung? Iya, dalam novel sejarah. Oke, baik. Nah, coba silakan diperhatikan. Di sini ada pernyataan. Apakah pernyataan tersebut ini termasuk ke dalam nilai-nilai? Boleh silakan diperhatikan, diamati. Jika ada yang ingin menyampaikan sesuatu, boleh disampaikan. Saya tidak lupa juga akan memberikan bintang kepada kalian yang bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh saya. Baik, ada yang ingin memberikan pendapatnya atau pernyataannya mengenai pernyataan ini? Apakah ini termasuk ke dalam nilai-nilai dari novel sejarah? Ya, boleh. Silakan Naura. Iya, duduk saja boleh. Saya baca tentang Raja Bulaula di sini termasuk ke dalam nilai-nilai, yaitu nilai moral, di mana berkat sifat dan kebiasaan baiknya, maka Raja Bulaula dihormati oleh rakyat dan raja-raja lain. Jadi teks tersebut termasuk nilai yang terkandung dalam sejarah moral. Ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Naura. Jadi tepat ya, apa yang disampaikan oleh teman kalian yaitu Naura, ini itu termasuk ke dalam nilai-nilai, yaitu nilai moral tentunya. Nah, bisa dilihat dari kata penyayang kepada rakyat, setia, bijaksana. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari nilai moral. Oke. Bisa dipahami semuanya? Baik, kita berlanjut ke materi nilai-nilai dalam novel sejarah. Di sini ada 4, yaitu yang pertama nilai budaya. Kita akan membahas dari nilai budaya.
Nah, nilai budaya ini adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat peradaban atau kebudayaan. Baik, misalnya nih contohnya cerita Sang Kuryang. Nah, itu tempat atau latarnya itu kan berada di daerah Pasundan atau daerah Sunda ya. Tentunya bahasa yang digunakan apa? Bahasa Sunda. Nah, itu termasuk ke dalam nilai budaya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari nilai budaya, yaitu bahasa. Selanjutnya ada nilai moral atau etik, adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Jadi nilai moral ini ada hal-hal yang bisa diambil oleh kalian, misalkan tadi seperti raja yang bijaksana. Selanjutnya yaitu ada nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber dari ketuhanan. Saya mengatakan bahwa salah satu contohnya itu mengenai cerita Wali Songo. Nah, itu merupakan Wali Songo itu kan penyebar agama Islam ya. Nah, itu salah satu nilai agama yang bisa ada dalam cerita atau kisah dari sejarah atau novel sejarah. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Selanjutnya ada nilai sosial, yaitu yang berkaitan dengan tata pergaulan atau antar individu dalam masyarakat. Ryan, boleh? Nilai sosial dalam masyarakat, misalnya kayak gotong royong. Terus? Oh iya, betul ya. Itu salah satu contoh. Bu, tepuk tangan dulu untuk Ryan. Nah, itu contohnya tadi sudah teman kalian sebutkan, bergotong royong. Lalu apa lagi, Ryan? Bekerja sama. Nah, itu merupakan dari nilai sosial gitu. Selanjutnya ada contoh analisis nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Boleh kalian buka di halaman 74. Ya. Juga sang adipati Tuhan kalian tidak mengunjung will waktika tidak bebas dari ketentuan pengadilan. Sang yang windy merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya. Yang khawatir kepala besar kurang cepat jawaban itu. Baik, terima kasih pada Ryan. Nah, itu kalian bisa dilihat di halaman 74 ya. Contoh dari analisis nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Di situ ada dari nilai budaya, lalu ada nilai moral. Nah, kita akan berlanjut ke LKPD, yaitu pengerjaan secara berkelompok. Silakan duduk secara berkelompok sesuai dengan tes diagnostik di awal kita pertemuan. Silakan duduk berkelompok, kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, dan seterusnya. Silakan diatur. Baik, duduknya ini sudah berkelompok. Coba Ibu mau tes untuk kelompok 1 mana? Ya, nama kelompoknya apa? Angklung. Kelompok 2? Nama kelompoknya apa? Apa? Merak. Ya. Kelompok 3? Wayang. Kelompok 4? Prasasti tulis. Untuk kelompok 5? Keris. Kelompok 6? Kecapi. Untuk pengerjaan LKPD atau lembar kerja peserta didik ini, silakan diperhatikan. Jadi ada 2 kategori atau 2 materi yang akan Ibu berikan kepada kalian, dimulai dari kelompok 1 sampai 3 itu tentang materi sejarah Tangkuban Perahu. Untuk kelompok 4, 5, dan 6 mengenai materi Sikabayan. Nah, Ibu buat ini sesuai dengan hasil tes diagnostik di awal. Tes diagnostik kognitif tentunya, yaitu yang berdasarkan mengenai pengetahuan kalian. Nah, untuk tes tersebut juga sudah dilaksanakan ya oleh kalian sebelumnya di awal pembelajaran. Nah, kelompok ini juga Ibu buat sesuai dengan hasil tes diagnostik kognitif. Nah, untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ya. Nah,
akan memberikan nama kelompok 2. Nah, di situ kalian baca terlebih dahulu teksnya, baru kalian bisa mendapatkan apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Selain itu ada kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalian harus bisa mengaitkan cerita tersebut dengan kehidupan kalian sehari-hari. Jadi ada 2 ya tugasnya, yaitu mencari nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Nah, nilai-nilai tersebut ada apa saja? Nilai moral. Ya, baik. Silakan dan dikerjakan secara kelompok. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, silakan tanyakan pada ibu. Silakan mulai dikerjakan. Boleh, silakan. Kelompok B. Ada yang ingin disampaikan? Ya, itu udah sampai kenapa? Iya. Iya, betul. Jadi kamu kaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Misalkan nilai moral seperti apa? Misalkan raja itu sangat bijaksana. Nah, itu merupakan suatu contoh kalian bisa mencontoh kebijaksanaan dari raja tersebut. Terus kejujuran itu. Kelompok 3 aman? Aman. Baik, waktunya sudah selesai ya. Sudah 15 menit berjalan. Mungkin ada kelompok yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu. Kelompok mana dulu nih? Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nama kelompoknya apa? Nama kelompoknya apa, Nak? Wayang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang berisikan anggota yang pertama ada Nadia, kemudian ada Tanisa, kemudian ada Johan, ada Prita, saya dan saya sendiri Muhammad. Ingin mempresentasikan terkait LKPD yang sudah kami kerjakan, yaitu teks tentang kandungan pramudia 1. Jadi kita mempresentasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah. Yang pertama ada nilai sosial yaitu yang terdapat dalam bangsa Parau, salah satunya daya yang tidak sombong pada masyarakat dan ia juga tidak membedakan kasta dengan orang lain. Contoh dalam kaitan kehidupan sehari-hari yaitu tidak melakukan diskriminasi terhadap masyarakat lain, menyetarakan semua umat manusia, tidak memandang suku, agama, budaya, ras, dan lalu ada nilai ketuhanan, yaitu nilai agama manusia diharuskan untuk bersifat jujur karena kejujuran adalah hal yang sangat berarti dan cerita yang disampaikan. Kaitan dengan kehidupan sehari-hari contohnya adalah tidak menyontek, tidak korupsi, tidak membohongi orang tua. Kita ada nilai budaya yang berisi nilai budaya yang terkandung adalah penghormatan terhadap alam dan leluhur. Hal ini dibuktikan tentunya Gunung Bertahu dan Danau Bandung sebagai akibat dari kemarahan sang Hyang yang gagal menikahi Dayang Putri. Kaitan dengan kehidupan sehari-hari adalah menghormati adat istiadat tempat. Yang terakhir ada nilai moral. Nilai moral yang terdapat pada proses kuliah diantaranya adalah taat dan patuh terhadap sang guru.
berani dengan menyerang dalam melaksanakan juga dan menjaga kita. Kuat dan tidak pernah juga jadi selain itu, tentunya masih tidak bisa dalam melaksanakan urusan dan juga tentunya mas kepala tidak mengenai bahwa dari segi adalah segi kaitan dengan kehidupan sehari-hari untuk nilai moral yaitu menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok merah ingin mempresentasikan mengenai nilai-nilai yang terdapat di novel sejarah. Oke, mungkin cukup dari kelompok kami. Saya terima kasih dan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan pendapatnya? Cukup? Nah, baik. Cukup? Silakan. Ya, sama-sama. Baik, mohon perhatian semuanya. Silakan memperhatikan temannya yang sedang presentasi. Kelompok kali ini cukup berbeda ya dengan kelompok sebelumnya, yaitu mengenai materi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Prasasti Batu Tulis. Sebelumnya perkenalkan saya Laura Jatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah yaitu sebagai Yang pertama, nilai moral dari cerita. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian semuanya ya. Nanti setelah kelompok 5 maju ke depan untuk presentasi, nanti kita akan mengevaluasi dari hasil presentasi kalian. Silakan untuk kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 mungkin ada yang ingin menambahkan mengenai materi dari sejarah Tangkuban Perahu. Boleh, silakan kelompok 1. Mungkin ada beberapa yang berbeda dari kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3, jadi ditambahkan oleh kelompok 1. Boleh berdiri, Alvin. Jadi di kelompok saya di dalam bahasa sosialnya itu berbeda. Dalam kegiatan kehidupan sehari-harinya adalah pola kehidupan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, yang bisa saya tambahkan. Ya, baik. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Tadi disampaikan beberapa ada perbedaan ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan kembali? Boleh? Silakan kelompok 4 ya. Ya, sama-sama beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Jadi berarti kelompok 4 ini bisa terima kasih untuk kelompok 4 ya, sudah merevisi. Untuk kelompok 5 mungkin diperbaiki lagi. Jadi nilai gotong royong itu masuknya ke dalam nilai sosial begitu. Nah, mungkin ada kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya, sadar akan sedikit ya kesalahan dari temannya, mungkin bisa diberikan. Nah, berikan bintang untuk kelompok 4. Mungkin selanjutnya ya, terakhir untuk kelompok 6. Ya, boleh di situ aja.
Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Cukup bagus ya diskusi kali ini terkait dari nilai-nilai novel sejarah. Jadi tadi sudah kalian pelajari atau kalian diskusikan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah. Kalian juga sudah mempresentasikan. Tadi sudah beberapa, ada yang menambahkan, ada yang menyanggah. Nah, bagus sekali ya diskusi kita kali ini. Mungkin ada yang ingin mengisi TTS ini? Boleh diisi TTS. Ini budaya. Itu kelebihan, ya. Oke. Oke, sudah? Ya. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk Salman. Cukup baik ya diskusi kita kali ini. Tadi juga teman kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya lalu mengisi TTS yang ada di depan terkait novel, nilai-nilai novel sejarah. Nah, kalian boleh mengisi kembali prates, pasca tes maksud Ibu. Sudah bisa terlihat semuanya? Silakan keluarkan HP-nya masing-masing untuk men-scan kelompok 6. Aman? Taki? Handphone-nya sudah tadi di-scan? Sorry ya, maaf ya. Baik, waktunya sudah selesai ya untuk mengerjakan pasca tes ini. Oke, handphonenya silakan disimpan kembali. Tolong perhatikan kembali pada saya. Oke. Selanjutnya ada simpulan. Mungkin simpulan ada yang ingin memberikan apa sih pembelajaran kita kali ini? Boleh, Rasel, silakan. Berdiri saja, boleh. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Raket. Nah, mungkin dari Ibu simpulan hari ini, pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah, seperti ada nilai moral, nilai budaya, lalu ada nilai agama dan sosial. Selain itu, kita juga harus bisa mengaitkan nilai-nilai tersebut ke kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, misalkan nilai agama. Tadi sudah disampaikan beberapa kelompok menyampaikan bahwa tadi ada cerita sang kuryang yang ingin menikahi ibunya. Nah, itu dalam agama itu tidak boleh ya. Mungkin dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, memang dalam agama itu melarang yang adanya pernikahan antar saudara. Nah, mungkin itu simpulan dari Ibu ya terkait pembelajaran hari ini. Apakah kalian merasa senang untuk pembelajaran hari ini? Masih semangat? Mungkin duduknya bisa kembali semula. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan sedikit pernyataan dari Ibu, yaitu mengenai pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan lancar ya. Selain itu, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari teks editorial. Silakan dipelajari materi yang akan kita lakukan di pertemuan esok hari. Silakan untuk menutup pembelajaran hari ini dipimpin oleh ketua kelas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.